Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas 10 keperawatan di SMK Kesehatan Mutiara Insani terkait mata pelajaran komunikasi keperawatan. Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Sebutkan ciri-ciri yang ada pada komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi yang menggunakan kata-kata. Ciri-cirinya ya tentu saja pesan yang diberikan berupa kata-kata. Pesan diberikan berupa kata-kata. Itu bisa kayak kita nih sekarang lagi ngomong, atau bisa juga menggunakan tulisan-tulisan di papan tulis, di poster ada tulisan. Ya, pokoknya kata-kata atau tulisan. Verb artinya kata-kata, tulisan, huruf-huruf, itu namanya komunikasi verbal. Lanjut, bagaimana caranya memulai komunikasi dengan orang yang baru kita kenal? Memulai komunikasi yang baru kita kenal tentunya menggunakan pertanyaan basa-basi dulu. Ya, basa-basi misalnya dari mana? Nah, kayak gitu. Baru tuh kita mulai tanya. Oh, di sini rame ya. Gitu. Jadi kita jangan langsung memulai pertanyaan pribadi, pertanyaan basa-basi dulu, pertanyaan umum, pertanyaan tentang keadaan sekitar, kayak gitu. Bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar? Itu tadi, kita harus menghargai lawan bicara kita. Kita harus menggunakan tutur kata yang baik, menggunakan sikap yang baik, ya gestur-gestur yang baik, sikap atau gestur. Nanti ada materi tentang tekniknya. Selanjutnya, sebutkan sisi negatif dan positif dari komunikasi. Komunikasi itu negatifnya kalau kita menghasut orang, menghina orang, mengejek orang, menebar kebencian. Nah, itu negatifnya. Positifnya, ya tentu saja kita bisa memberi semangat kepada orang, mengajak kebaikan, ya, memberikan informasi, gitu. Apakah alat komunikasi yang bisa dibuat interlokal? Ini jatuhnya seperti telepon, ya interlokal. Jadi untuk wilayah tertentu doang, gitu. Contohnya telepon, jaringan. Oke, lanjut. Apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam komunikasi? Itu ada 5: komunikator, komunikan, pesan, media, feedback. Bagaimana cara agar bisa terjalin komunikasi yang baik dan mudah dipahami? Supaya bisa, ya kita harus berlatih. Kalau sudah berlatih, kita gunakan ya tadi tutur kata yang baik, gestur yang baik. Begitu. Nanti ada tekniknya ya. Feedback adalah respon. Karakteristik feedback yang efektif yaitu respon yang baik. Artinya ketika kita berbicara kepada orang, orang tersebut meresponnya pun dengan baik, menjawab pertanyaan kita, melihat mata kita. Itu namanya feedback efektif. Bentuk-bentuk feedback tadi bisa dengan kata-kata, dia menjawab pertanyaan kita, bisa dengan tindakan, dia mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang kita informasikan, bisa dengan ekspresi. Nah, komunikasi itu artinya dua arah. Terus kalau lawan bicara kita pasif gimana? Ya, kalau lawan bicara kita pasif, kita harus sabar, kita harus tenang. Kalau misalnya dia masih tetap tidak merespon, ya sudah. Berarti memang dia tidak tertarik untuk berbicara dengan kita saat itu juga. Sudah, mungkin dia ada lagi masalah atau bagaimana. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara yang aktif? Oh, ini kebalikannya. Kalau lawan bicara kita aktif, ya sudah, kita sabar juga, kita ikutin. Atau kalau kita sudah tidak kuat lagi, kita bilang maaf, eh, ada urusan segala macam, kita bisa. Yang penting kita harus minta maaf dulu. Apa yang menyebabkan komunikasi itu dapat terjadi? Waduh, manusia itu memang sudah dari lahir memang sebagai makhluk yang berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi bagaimana bisa terjadi? Ya itu tadi, dari interaksi, dari rasa ingin tahu, dari rasa penasaran, dan dari naluri manusia itu sendiri. Maka komunikasi bisa terjadi. Apa yang dimaksud dengan sumber? Waduh, sumber adalah sesuatu yang dijadikan bahan untuk berkomunikasi. Nah, sumber studi atau kajian tentang bagaimana kita menggunakan sentuhan. Wah, ini sebenarnya teknik. Ada tekniknya saat kita berkomunikasi, ada dengan sentuhan, itu bisa. Itu untuk memperkuat pesan yang kita berikan. Cara-cara memperbaiki komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu yang menggunakan simbol,
lambang gitu. Jadi kalau misalnya memperbaiki ya gunakan simbol yang baik, lambang-lambang yang bagus. Hal utama yang harus dipersiapkan di depan umum. Nah ini kita harus percaya diri, tidak gugup, harus mempersiapkan materi dengan matang, menyiapkan alat-alatnya yang dibutuhkan. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena itu tadi komunikasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi, memberikan motivasi, dan juga memiliki manfaat. Manfaatnya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan. Jadi komunikasi itu sangat penting. Lanjut. Ini saya lupa untuk menyebutkan nama-namanya ya. Ya ini bisa dibaca ya nama-namanya sama pertanyaannya. Saya langsung ke pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan perawat dalam berkomunikasi pada praktek keperawatan? Ya perawat itu penting melakukan komunikasi kepada pasien karena kalau enggak nanti pasiennya sedih, pasiennya merasa tidak dihargai. Kok ini perawatnya cuek sih? Nah, kita harus memberikan perhatiannya lewat komunikasi. Mengapa komunikasi penting bagi perawat? Itu tadi balik ke nomor satu, supaya pasien merasa dihargai. Nomor tiga, mengapa komunikasi itu sangat penting? Karena memang manusia itu butuh interaksi dengan orang lain. Jika tidak ada komunikasi, maka tidak ada interaksi. Hambatan-hambatan apa saja dalam berkomunikasi dengan lansia? Kalau dengan lansia itu hambatannya bisa karena faktor usia. Jadi pendengarannya menurun. Nah, bagaimana kita berkomunikasi secara baik dengan klien anak? Kalau dengan anak kita harus bagaimana komunikasi secara baik dengan anak? Ya tadi harus sabar, harus tekniknya berbeda dengan orang dewasa, menggunakan kata-kata yang manis, yang baik gitu. Jelaskan pengertian komunikasi berserta komponennya. Waduh, tadi komunikasi proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Komponennya itu unsurnya ada komunikator, pesan, komunikan, media, sama feedback. Dalam berkomunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi dilakukan memenuhi syarat. Maka sebutkan syarat-syaratnya. Nah tadi syarat-syaratnya komunikan merespon, ada feedback namanya, pesan yang disampaikan baik, positif, tidak menghasut. Terus juga menggunakan media yang tepat saat berkomunikasi dan menggunakan teknik-teknik yang tepat. Selanjutnya sebutkan keuntungan dan kerugian dari komunikasi tertulis. Keuntungannya komunikasi tertulis adalah untuk orang-orang yang mohon maaf mengalami gangguan pendengaran. Jadi komunikasi tertulis itu cocok untuk orang-orang yang tidak dapat mendengar. Kerugiannya adalah itu tadi, kalau tulisannya jelek, tulisannya nggak bisa dibaca, akan menghambat komunikasi. Selanjutnya ini videonya kan kepotong ya jadi dua. Sekarang lanjut lagi ke pertanyaan di sini. Saskia, Pak, akibatnya jika tidak ada komunikasi? Itu tidak ada interaksi. Fitriani, Pak, bagaimana cara berkomunikasi terapeutik dengan pasien ODGJ? Ya, kalau untuk ODGJ kita harus tekniknya lain. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan tidak terpengaruh. Artinya kita harus cuek. Kalau dia ngomongnya ngasal, kita jangan ikutin. Tapi kita lurus aja, fokus. Oke, nanti ada tekniknya, tenang. Salah satu komunikasi yang efektif itu gimana Pak? Yang tadi harus ada respon, harus menggunakan media yang tepat, menggunakan pesan yang baik. Kalisa, apa yang dilakukan perawat dalam berkomunikasi saat melayani pasien? Yang dilakukan perawat adalah harus berkomunikasi yang baik, menatap mata pasien, menggunakan gestur yang baik, penampilan yang rapi. Gitu. Pak, saya Muhammad Mustajab. Yang pertama, kenapa komunikasi yang ada pada keperawatan itu penting bagi semua perawat atau semua murid, Pak? Dan penting bagi masyarakat dan bangsa, Pak. Ya, komunikasi itu buat perawat itu penting karena perawat itu melakukan tindakan harus ada komunikasi, nggak boleh enggak. Karena supaya pasien merasa dihargai. Dan buat murid, bangsa, masyarakat, wah jelaslah ini. Kalau kita nggak ada komunikasi, ya kita nanti nggak punya. Ya pentingnya kalau nggak ada komunikasi buat masyarakat, ya bentar kita nggak ada temannya, nggak ngobrol sama orang. Stefani, komunikasi itu kan katanya dua arah. Terus kalau lawan bicara kita pasif gimana? Kayak tadi, kalau lawan bicara kita pasif ya kita harus sabar. Mungkin dia sedang ada masalah, jadi tidak merespon. Oke? Oke, semua pertanyaan sudah saya jawab.
Silakan bertanya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.